Aku tulis cerita kisah ini karena benar-benar begitu mengesankan dalam sepanjang sejarah hidupku. Jujur kuakui bahwa aku ini sesosok pemuda jomblo yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hari itu aku tidak masuk kerja, lantaran hari libur aku harus menuntaskan rutinitas pekerjaan rumah yang banyak menyita waktu. Selain mengurus ladang, aku juga harus merawat hewan-hewan pemeliharaanku. Walau statusku hanya sebagai penjaga pada sekolah kejuruan swasta, namun aku ingin selalu belajar agar lebih pandai membagi waktu. Siapa tahu kelak nasib baik menjemputku dapat merubah segalanya dan menjadikan kondisi hidupku tidak seperti sekarang ini. Sebut namaku Setiono, atau orang-orang biasa memanggilku dengan panggilan Yono. Sebagai honorer penjaga, pada sekolah kejuruan swasta berprestasi, namun berprestasi dalam bidang olahraganya. Di hari Senin, pagi-pagi sekali aku sudah berangkat kerja ke sekolah. Karena memang jarak rumahku sangat jauh dengan tempat aku bekerja. Sudah menjadi kebiasaan di sekolah, kalau pada hari Senin itu wajib melaksanakan upacara bendera sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Makanya aku harus datang lebih pagi untuk membersihkan semua ruang kelas dan halaman sekolah sebelum kegiatan upacara dilaksanakan. Karena sekolah ini termasuk sekolah yang baru berdiri, maka guru-gurunya pada umumnya masih muda-muda. Rata-rata berumur di bawah 25 tahun. Sekolah ini memiliki aturan yang ketat, salah satunya sebelum para siswa pulang ke rumah masing-masing, wajib hukumnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler hingga sore hari. Pada saat itu berselang setengah jam aku melaksanakan rutinitasku yakni bersih-bersih di lingkungan sekolah. Di situ baru nampak beberapa pengajar yang sudah hadir secara bersamaan. Salah satu di antara mereka ada yang menarik perhatianku dari semenjak pertama kali dia masuk menjadi guru pengajar di sekolah ini. Dia bernama Ibu Marini, kalau di lingkungan sekolah kental dengan sebutan Bu Rini. Kebetulan dia mengajar tata boga. Menurutku dia termasuk perempuan yang berpenampilan menawan. Wajahnya berbentuk oval, kulitnya putih dan bersih. Berumur kira-kira selisih 3 tahun lebih muda dariku. Sedang tinggi posturnya sangat serasi dengan gede badannya. Pokoknya sangat adem di mata jika dipandang. Di samping mengajar tata boga, dia juga merangkap menjadi pembina ekstrakurikuler. Maklum masih sekolah baru berdiri jadinya minim SDM. Bu Rini ini mulai mengajar di sekolah kita sekitar 8 bulanan yang lalu. Selalu berpenampilan rapi dengan baju panjang dan rok yang panjang pula. Tak luput juga dengan secari kain jilbab menghiasi kepalanya. Pagi hari itu Bu Rini datang memakai baju lengan panjang berwarna biru muda, dipadu dengan rok panjang sewarna pula. Sedangkan jilbab yang dikenakannya berwarna putih bermotifkan bunga, sangat serasi sekali. Sejujurnya yang membuat aku begitu tertarik padanya, selain wajah yang cantik bikin gemes, adalah karena perawakan yang aduhai mempesona. Bu Rini ini adalah guru idola di sekolah kami, karena penampilannya selalu menarik perhatian. Di samping itu juga dia termasuk guru yang punya prestasi mumpuni. Pakaian yang dikenakannya selalu terlihat agak keket, entah semua itu karena disengaja atau tidak olehnya. Dan walaupun jilbab yang dikenakannya panjang selengan, namun pemandangan yang aduhai selalu tersembul dari balik baju dan hijabnya. Banyak para siswa yang suka pada Bu Rini, karena selain telaten dan kalem dalam mengajar, dia juga terkenal sabar dalam menghadapi para siswanya dengan berbagai karakter. Dia memang hebat, ketika memperhatikan dari belakang saat berjalan, 2 bongkahan batu kembar nampak berjoyang naik turun, membuat pikiran melayang nan jauh ke sana. Akibat dari semua itu, pikiranku sering berfantasi melakukan bersamanya, namun masih tetap mengenakan jilbabnya. Selama ini aku hanya bisa mengkhayal, sampai-sampai aku bertekad ingin hidup bersamanya yang tentunya akan menimbulkan kesan tersendiri. Saat itu sudah pukul 2 siang, bel pulang pun berbunyi, tapi aku masih berada di sekolah. Karena harus menunggu semua siswa selesai ekstrakurikuler hingga pukul 3:30 sore. Sambil menunggu ekstrakurikuler selesai, aku mengontrol semua pintu-pintu kelas, agar semua harus sudah dalam keadaan terkunci. Dan ketika jam ekstrakurikuler sudah selesai,
Karena sudah pukul 3:30 sore, semua siswa pun sudah pada pulang. Sedangkan aku masih tetap ada di sekolah untuk membereskan perlengkapan di ruang bapak dan ibu guru. Tak lama kemudian aku berjalan menuju ruang guru. Sore hari itu sekolah yang tadinya ramai kini menjadi sepi. Sesampainya di sana, kulihat tas kulit api kepunyaan Bu Rini masih berada di ruang guru. Nampaknya dia masih berada di sekolah sedangkan guru-guru yang lain sudah pada pulang ke rumah masing-masing. Aku penasaran mencari tahu keberadaan perempuan cantik itu. Tapi sebelumnya aku ingin sekali cuci muka melepaskan rasa penat karena habis bekerja seharian penuh. Segera aku bergegas menuju kamar mandi dekat ruang guru. Di sana hanya ada 2 kamar mandi, satu untuk pria dan satunya lagi untuk wanita. Namun dindingnya tidak terbatasi dengan sempurna. Hanya ada sekitar 40 cm celah di atas dinding yang membatasi kamar mandi itu. Perlahan kubuka pintu kamar mandi khusus guru pria dan belum lagi kututup pintunya. Lalu aku mendengar suara gak jelas merincih pelan tapi pasti dari kamar mandi sebelah. Terkesima dengan suara itu, segera ku berjingkat menaiki bak mandi untuk memastikan ada apa di kamar mandi sebelah. Setelah bisa melihat, aku terkejut ya ampun ternyata di sana ada Bu Rini. Dia sedang berjongkok sambil memutar video di HP-nya seakan tak bisa mengendalikan diri. Dirinya berjingkat-jingkat, sesekali menarik napas panjang layaknya kayak penari ular. Melihat hal itu, tak lupa kuambil HP untuk mengabadikan kejadian itu. Sambil batinku berkata, lumayan ini, bisa untuk bahan. Berselang kira-kira 10 menit, lalu Bu Rini keluar dari kamar mandi. Namun aku masih tetap bertahan di sana. Aku putar secara berulang-ulang rekaman itu, dan tak lama aku pun juga keluar dari kamar mandi menuju ruang guru. Konon ceritanya Bu Rini itu masih gadis lajang, belum berumah tangga, dan masih tebang pilih dalam mencari calon pendamping hidupnya. Setelah aku sampai di ruang guru, kulihat Bu Rini masih duduk termenung. Lalu aku tepuk pundaknya yang terhalang jilbab putih panjang dengan motif bunga. Dengan gerak refleks Bu Rini terlompat dari duduknya. Astaga! Apaan sih Pak Yono ini? Hardiknya yang kaget dengan wajah memerah sedikit marah. Dengan tanpa banyak basa-basi, lalu kutunjukkan rekaman yang tadi, dan kulihat dia sangat shock berat. Dengar ya Bu, kalau sampai berani menolak keinginanku, maka rekaman ini akan kusebarluaskan, kataku seraya menakutinya. Bu Rini hanya diam membisu tanpa kata-kata yang terucap dari bibir tipisnya. Lalu aku minta untuk mengikutiku menuju ruang praktek tata boga. Di tempat itu, Bu Rini hanya diam tertunduk sambil duduk di kursi. Dan bahkan air matanya hampir jatuh di kening manisnya. Sambil mendekat aku berkata, "Sudahlah Bu, tak usah malu dan menyesal. Yang penting penuhi aja apa mauku, semuanya pasti dijamin beres." Yakinlah Bu, bahwa Ibu akan segera tahu, apa bedanya main sendiri dengan main berpasangan, lanjutku mengharap. Mendengar ocehanku, pada awalnya Bu Rini hanya diam mematung. Tapi lama-lama dia pun akhirnya bisa paham dengan apa yang ku mau. Tiba-tiba dia berkata, "Apa Pak Yono benar-benar dapat menjamin rahasia rekaman yang tadi itu?" "Tenang, jangan panik Bu, percayalah sepanjang mau memenuhi. Semua pintaku pasti dijamin aman," jawabku bersemangat. Tak lama dia pun bertanya, "Memangnya Pak Yono mau minta apa?" Lalu aku menjawab, "Di ruang praktek tata boga ini, aku minta suguhan hidangan Bu Guru yang empuk-empuk." Lalu dia pun diam, sambil berpikir panjang, mungkin dalam benaknya berkata, "Waduh gimana ya ini, masak di sini dan harus sekarang aku suguhkan." "Gimana Bu? Jangan lama-lama mikirnya," ucapku sambil gos-gosan karena lama menahan. Mendengar ucapanku, akhirnya dia menyuguhkan hidangan yang paling empuk sesuai keinginan. Seraya hanya bisa pasrah. Karena lama menahan, kepalang tanggung aku santap dengan penuh semangat. Semua hidangan yang telah disuguhkan dengan lahapnya. Karena juga pengin, Bu Rini ikut menyantap menu hidangan dengan semangat pula. Namun dia lebih suka menu hidangan lontong yang sudah terkelupas dari bungkusnya. "Bener enak banget Pak," bisiknya lirih. Aku pun tak kalah semangat, kusikat berulang kali menu hidangan serabi lempit berkuah hangat.
Bu Rini juga menyuguhkan menu hidangan pembuka, yakni duo kates mampo. Tak kuduga ternyata Bu Rini sangat mahir mengolah dan meracik bahan hingga mampu menyuguhkan hidangan istimewa yang tak kalah dengan juru masak hotel berbintang. Jujur aku akui dari semua hidangan Bu Rini yang paling aku suka adalah menu pembuka, duo kates mampo, dan serabi lempit berkuah hangat. Berulang kali aku lahap dua menu hidangan tersebut dengan tak ada bosannya sedik pun. Dan akhirnya aku pun merasa sangat puas dan bangga. Bu Rini hanya diam. Sesekali aku lihat tampak dia merasakan hal yang sama. Dan setelah semua usai dengan tuntas, akhirnya terciptalah sebuah kesepakatan. Sepanjang aku bisa mengamankan rekaman itu, maka Bu Rini bersedia memberikan hidangannya kembali. Tak terasa hari hampir gelap, lalu kuantar Bu Rini menuju tempat parkiran agar segera pulang. Tak berlangsung lama, aku pun bergegas pulang dengan hingar-bingar dan senyum-senyum sendiri penuh kebanggaan. Begitulah kisah ceritanya bersama Bu Rini guru cantik berjilbab, yang dapat berlanjut sampai sekarang, karena sekarang dia sudah menjadi istriku yang sah. Terima kasih sudah membaca alur ceritanya, salam kompak dan sehat selalu. Wassalam.